Shalom saudara, saya mau melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan selama 1 minggu ini. Sungguh kebaikan Tuhan sangat nyata dalam kehidupan kita ya. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk perkenanan Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kami Bapa. Saat ini Yesus, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau bersyukur, kami mau bersorak, kami mau memuji nama-Mu Bapa. Ajar kami untuk dapat selalu memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kami. Berkati ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami mau Engkau bertahta atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Lupakan
syukur kita sama Tuhan. Haleluya. Yuk semua bertepuk tangan. Woo! Sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau yang kini hanya untukmu. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama katakan. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan,
kembali. Hari kemarin dan hari ini hari yang begitu spesial, khususnya untuk keluarga Indonesia. Karena di mana hari kemarin tepat tanggal 17 Agustus kita merayakan sama-sama memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Ada yang tahu tahun keberapa? Tahun 79. Dan hari ini hari yang spesial juga untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Kita masih boleh melangkahkan kaki kita ke rumah Tuhan untuk kita beribadah sama Tuhan. Dan hari ini mari setiap kita yang tinggal di negeri ini, kita yang memiliki darah Indonesia, kita mesti memiliki hati untuk Indonesia, amin. Kita mau Indonesia ada di hatinya Tuhan, kita mau Indonesia ada di pikirannya Tuhan. Dan mari setiap kita membawa Indonesia dalam setiap doa-doa kita juga, dalam mulut kita juga. Kita mau berdoa, kita mau mengucapkan berkat bagi Indonesia. Tuhan sudah memberikan negeri yang elok, yang damai untuk kita tinggali. Dan biarlah jemaat Tuhan bersatu, hidup dalam satu kesatuan, menciptakan kedamaian bagi negeri.
kita berdoa bagi bangsa kita. Kami bersyukur Tuhan buat kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi bangsa kami. Melalui perjuangan bagi para pahlawan kami Tuhan. Mereka sudah mengorbankan hidup mereka, nyawa mereka Tuhan. Untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Pada saat pagi hari ini Tuhan kami sama-sama mengucapkan berkat. Berkat bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia Tuhan. Shalom bagi pulau-pulau di Indonesia Tuhan. Dan kami Tuhan menghancurkan setiap kutuk yang pernah diucapkan oleh orang-orang Indonesia. Bahkan mungkin oleh hati kami, oleh diri kami masing-masing Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Seringkali mungkin kami komen negatif tentang negeri kami. Komen negatif tentang pemerintah kami Tuhan. Tapi pada saat ini Tuhan kami diingatkan kembali Tuhan untuk kami boleh mengucapkan berkat bagi bangsa kami. Untuk kami lebih lagi mendoakan bangsa kami. Dan terlebih lagi tumbuhkan cinta di dalam hati kami bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Berbicara bagi masing-masing kami Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan dengan pengurapan Tuhan yang tidak terbatas. Biarlah hamba-Mu yang menyampaikan, jemaat Tuhan yang mendengarkan sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Ucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan duduk dulu Bapak Ibu Saudara. Kita akan melakukan satu prosesi yang mungkin 1 tahun sekali atau mungkin puluhan tahun yang lalu saudara melakukannya. Menyanyikan lagu kebangsaan kita. Saya khawatir saudara lupa. Ya, oke. Boleh multimedia? Tepuk tangan bagi Indonesia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kalau orang tempo dulu nyanyinya bukan Indonesia. Indonesia Raya. Saya ingat banget waktu itu kita mengadakan musyawarah besar GBT. Dibacakan tuh surat-suratnya kan. Nomor sekian, garis miring kan biasanya disingkatnya garing ya. Ini orang tempo dulu yang baca. Nomor sekian, sekian, garing. Saya bilang garing siapa ya? Garis mereng. Oke, hari ini kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Ya, masih bicara tentang giving. Masih bicara tentang memberi. Ya, boleh slide-nya? Oke, firman Tuhan saya beri judul rahasia dalam memberi. Nah, Tuhan kasih rahasianya. Ya. Bagaimana seharusnya kita memberi, apa yang menjadi rahasia yang Tuhan berikan. Mari kita lihat sama-sama Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Biasanya cuma baca ayat 6 dan 7 aja ya, tapi kita akan baca ayat 6 sampai 15. Demikian firman Tuhan, camkanlah ini, ya artinya apa? Perhatikan baik-baik. Orang yang menabur sedikit akan menuai apa? Sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Sama-sama katakan kerelaan.
Jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sama-sama katakan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa, sama-sama katakan senantiasa, berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan, sama-sama katakan berkelebihan. Di dalam berbagai kebajikan, ayat 9, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya, sama-sama katakan diperkaya, dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ayat 13, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Sama-sama ayat 15, 2, 3. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Saudara dikasih Tuhan, menarik sekali bahwa kita bisa memberi itu karena kasih karunia Tuhan yang tidak terkatakan dalam hidup kita. Katakan tidak terkatakan artinya apa? Terlalu besar, terlalu dahsyat, terlalu melimpah kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Nah kita akan lihat sama-sama apa saja yang menjadi rahasia dalam memberi Bapak Ibu Saudara. Yang pertama saya pelajari bahwa ketika kita memberi ada satu prinsip, yaitu prinsip menabur dan menuai. Alkitab mengatakan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Paulus menjelaskan bahwa siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Menabur apa? Bukan hanya uang, menabur kebaikan juga bisa. Menabur tenaga, pikiran akan menuai sedikit. Dan siapa menabur banyak akan menuai banyak. Prinsip ini menekankan bahwa tindakan kita dalam memberi itu akan memiliki dampak yang signifikan pada apa yang kita terima kembali Bapak Ibu Saudara. Ilustrasinya seorang petani yang menabur benih di ladangnya, jika dia hanya menabur sedikit benih, dia tidak bisa mengharapkan panen yang melimpah, betul? Dia menabur sedikit, otomatis panennya juga tidak banyak. Namun jika dia menabur banyak benih, maka hasil panennya akan jauh lebih besar. Pertanyaannya, prinsipnya seperti apa dalam menabur Bapak Ibu Saudara? Dikatakan begini saudara, yang pertama saya tulis begini ya, jangan tunda-tunda untuk memberi atau menabur. Khotbah 11 ayat 4 dikatakan begini, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Anginnya lewat mana ya? Takutnya menabur benihnya mati ini. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Aduh hujan gak ya? Aduh atau musim hujan jangan nabur dulu deh. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, siapa menunggu sampai angin dan cuaca sempurna tidak akan menanam dan tidak pula memetik hasilnya. Bagus nih. Perhatikan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Sama-sama kita baca ya. 2, 3. Siapa menunggu sampai angin dan cuaca sempurna tak akan apa? Menanam dan tidak pula memetik hasilnya. Saya mau katakan Indonesia bahkan seluruh dunia cuaca kita sudah nggak beraturan, betul nggak? Harusnya musim hujan tapi masih panas, harusnya masih musim panas tapi masih hujan, benar nggak saudara? Kalau ini di sini ada petani nih, betul ya Pak ya? Bapak pernah nunggu nggak? Aduh hujan nih, aduh nggak jadi lagi, nggak bisa ya Pak ya? Nggak jadi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menabur, seringkali kita gini, nanti deh kalau diberkati dulu baru saya mau belajar menabur. Tunggu kaya dulu deh baru bisa memberi. Janda miskin itu ngasih 2 peser loh. Dia nggak tunggu kaya loh. Udah janda miskin lagi. Dia nggak tunggu kaya dulu, nggak jadikan janda kaya dulu Bapak Ibu Saudara nikah atau nikahin yang orang kaya dulu deh.
Saat menabur jangan tunda-tunda Bapak Ibu Saudara. Siapa menunggu sampai angin dan cuaca sempurna tidak akan pernah menanam, tidak pernah menabur. Ya, justru kita belajar dari apa yang kita punya, walaupun jumlahnya tidak banyak. Dari sedikit kita belajar memberi, kita belajar menabur. Amin. Kalau tunggu kaya, tunggu diberkati, tunggu kayak Kowili deh. Tunggu sesukses pas saya buat deh jadi petani baru deh mau. Nah, gak akan pernah menabur Bapak Ibu Saudara. Ini prinsipnya, jangan tunda-tunda untuk memberi. Bahkan ada satu ayat mengatakan begini, kalau kamu tahu harus berbuat baik tapi kamu tidak lakukan, kamu berbuat dosa kata firman Tuhan. Betul ya? Kamu tahu harusnya menolong orang itu tapi kamu gak nolong. Padahal kamu bisa, walaupun mungkin kamu hanya bisa bantu gak banyak. Tapi kalau kamu tidak tolong itu dosa bagi kamu. Makanya firman Tuhan, jangan tunda-tunda untuk memberi. Amin. Bilang kanan kirimu, jangan tunda-tunda untuk memberi. Kalau nunggu kaya dulu, nunggu sempurna dulu, nantilah kuliah S1, kuliah S2, apalagi kuliah kedokterannya, nantilah kalau udah balik modal dulu deh. Yang sekolah kedokteran tuh lama balik modalnya tuh. Apalagi ngambil spesialis begitu ya. Kapan mau naburnya Bapak Ibu Saudara? Gereja juga jangan tunggu besar dulu belajar menabur. Dari kecil kita sudah belajar menabur. Justru gereja kecil berani menabur, gereja itu akan diberkati Tuhan menjadi gereja yang besar. Amin, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya mendengar kesaksian hamba-hamba Tuhan gitu ya. Gereja mereka kecil tapi mereka bisa belajar memberi, belajar menabur. Gereja mereka sekarang jadi gereja yang besar. Amin. Nah kita lihat yang berikutnya. Apa yang kamu tabur itu juga yang dituai. Hosea pasal 8 ayat 7a dikatakan begini. Sebab mereka menabur angin. Maka mereka akan menuai apa? Wudu. Umatku menabur angin maka mereka akan menuai badai. Ini badai bukan keyboardisnya Chris Patih ya. Bukan. Badai beneran badai. Kalau kita menabur angin, menabur keributan, menabur hal yang buruk, firman Tuhan katakan, maka mereka akan menuai badai. Pernah gak tiba-tiba ngerasa rumah tanggamu kok ada badai ya? Berarti sebelumnya ada yang nabur angin tuh. Halo? Apa yang ditabur itu juga yang akan dituai. Saudara mau menuai hal-hal yang baik? Mau menuai hal-hal yang baik dari Tuhan? Menabur hal yang baik. Ya, Galatia pasal 6 perhatikan. Nah ini keras nih. Jangan sesat. Bilang kanan kirimu jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Betul? Karena apa yang ditabur orang, apa dikatakan? Itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai apa? Kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Apa sih itu daging? Di Galatia pasal 5 ditulis. Apa itu roh? Galatia 5 ayat 22-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Firman Tuhan katakan sebab barang siapa saja menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Ini prinsipnya saudara. Prinsip yang berikutnya saudara, menabur dan menuai. Setiap taburan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Kita berdoa, makanya setiap kita menabur, kita berdoa kepada Tuhan, biar apa yang kita tabur tidak akan pernah menjadi sia-sia. Mazmur 126 ayat 5-6. Sama-sama kita baca yuk, 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Dikatakan apa? Akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang apa? Dengan sorak-sorai sambil membawa apa saudara? Ayat ini suka dipakai kalau ibadah ucapan syukur. Ada makan-makan sambil membawa berkas-berkasnya katanya gitu ya. Firman Tuhan katakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Apa yang kita tabur? Ini 3D.
doa, daya, dana. Betul ya? Saudara datang ke tempat ini, gereja ini bisa besar, saya percaya karena ada orang yang menabur ini. Baik doa, baik daya maupun dana. Ada orang bilang saya nggak punya uang tapi saya bisa menabur tenaga. Oke. Saya udah tua nggak bisa berbuat banyak tapi saya bisa berdoa. Lakukan. Saya percaya setiap taburan kita baik doa maupun daya maupun dana. Pada waktu kita menabur mungkin mencucurkan air mata, Tuhan tolong gereja ini bisa berdiri. Tuhan lihat orang-orang di sekelilingku Tuhan. Tuhan berkati ketika kita menabur. Firman Tuhan katakan menabur doa, menabur daya, menabur dana dengan mencucurkan air mata. Kita akan menuai dengan sorak-sorai. Amin saudara. Sama saja seperti saudara punya anak masih sekolah. Saudara kan nabur terus tuh. Anak saudara sekolah, betul ya? Investasi, bayar uang sekolah, bayar uang les, seperti saudara menabur tuh. Doa, daya, dana, bangun pagi didoain anak saudara, kasih uang jajan, kasih tenaga, kasih pikiran, ya punya waktu untuk anak kita curhat dan lain sebagainya. Itu kan lagi menabur buat mereka. Mencucurkan air mata gak jadi orang tua. Betul ya? Tapi hasilnya kita akan menuai ketika kita melihat anak-anak kita tumbuh besar dan mereka menjadi anak-anak yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kita menuai dengan sorak-sorai. Apapun yang kita lakukan, saudara jadi orang tua pasti menabur ini loh. Setuju gak? Doa buat anak-anak saudara, daya, waktu, tenaga, pikiran, nganterin, ya kan? Udah mau tidur gitu, Ma anterin aku les dong, bangun lagi. Pi anterin aku les, anak saya baru tahu ya, SD zaman sekarang itu sesibuk, tidak sibuk banget dibandingkan waktu kita SD ya. Anak saya hari Senin pulangnya bisa 3:30 sore Bapak Ibu Saudara. Sekolah sampai 12.45, istirahat 15 menit, ngambil English Club, selesai jam 2 lanjut robotik, pulang 3:30. Hari Kamis sekolah jam 12.15, jam berapa ya? Jam 2 ngeles piano. Saya bilang banyak banget kegiatan kamu ya. Banyak sekali kegiatan dia. Makanya saya bilang kayaknya kamu bentar lagi udah masuk kuliah nih. Jam pulangnya udah mirip anak kuliah. Dan kita jadi orang tua menabur gak? Menabur. Doa, daya, dana. Misalnya kalau saudara ngelesin dan lain sebagainya. Beberapa orang tua tanya ke saya, kok anaknya dilesin gak? Rafael dilesin gak? Ya cuma les piano doang lah. Les pelajaran gak? Enggak deh, lumayan menghemat. Selama bisa orang tuanya ngajarin, oke lah fine ku bilang. Kan kita pasti menabur doa, daya, dana, apapun, betul? Untuk anak-anak kita, untuk gereja, apapun saudara. Kita mungkin menabur dengan mencucurkan air mata. Tapi kita pasti menuai dengan sorak-sorai. Ya, kita lihat yang dua saudara. Prinsip memberi dengan KKS. Apa sih KKS? Dikatakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati. Jangan sedih hati. Aduh tadi salah masukin uang Ya, kemarin Pak Ishak cerita ada yang kasih persembahan tuh minta kembalian. Ya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Perhatikan ayat ini. Hendaklah masing-masing. Sama-sama katakan masing-masing. Jadi saya mau katakan memberi itu keputusan. Keputusan, betul nggak? Ya. Dengan kata lain firman Tuhan katakan kalau tangan kananmu memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Betul ya? Masing-masing ini keputusan untuk memberi. Dengan kata lain ketika kamu memberi, jangan karena dipaksa atau dibawa intimidasi orang lain. Tapi karena keputusan dari dirimu sendiri untuk memberi kepada Tuhan. Prinsip memberi dengan KKS itu artinya kerelaan, kasih, sukacita. Ketika kita memberi dengan kerelaan, kita memberi dengan kasih, maka apa? Ada sukacita. Orang yang menerima sukacita, kita juga memberi dengan sukacita, saudaraku dikasih Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi bukanlah sebuah beban tetapi merupakan sebuah kesempatan. Sama-sama katakan kesempatan. Kesempatan apa? Untuk menunjukkan kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan. Kemarin Ko Willy kasih firman Tuhan, ada 3 tipe orang. Alasan orang memberi, tim disingkatnya. Betul ya? Tim itu apa? Ada orang memberi karena takut. Diteleponin Bapak Gembala, kamu belum ngasih. Takut tuh. I-nya adalah ingin diberkati doang. M-nya adalah mengasihi.
Ya, kemarin saya tidak hadir ibadah youth, tapi saya hadir di ibadah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, undangan dari PGIS pada hamba-hamba Tuhan PKSG. Acara jam 5, jam 8 baru mau selesai. Ini lambung saya sudah bergejolak nih. Seperti bertempur, seperti perjuangan Indonesia. Merebut kemerdekaan nih, lambung saya udah bergejolak ya. Aduh, belum makan ini kan. Tapi untung udah doa berkat, udah upacara terakhir. Jadi saya gak ikut sesi foto-foto. Saya bilang pamit dulu ya, mau pulang dulu. Kenapa? Ini lambung sudah tidak bisa toleransi, ini saya bilang. Ya, perhatikan, memberi dengan kerelaan, memberi dengan kasih. Ada satu cerita Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak dia sedang bermain dengan mainan kesayangannya. Kemudian datanglah temannya yang kurang mampu melihat mainan temannya itu. Temannya ini yang sedang main ini, dia melihat bahwa temannya kayaknya belum pernah memainkan permainan itu. Lalu dia bilang sama orang tuanya, bolehkah aku memberikan mainan aku ini untuk temanku? Lalu orang tuanya bilang, tapi kan itu mainan kesayangan kamu, it's okay. Aku bisa nabung beli lagi. Lalu orang tuanya bilang, it's okay, itu keputusan di tangan kamu. Lalu anak ini memberikan mainan kesayangannya kepada temannya. Dan luar biasanya dia merasa bersuka cita. Bahkan ketika memberi hari-hari berikutnya dia bilang, aku gak butuh mainan itu lagi. Karena saya sudah bersuka cita memberikan yang terbaik. Soalnya kan sudah dikasih Tuhan. Anak kecil itu luar biasa ya. Makanya kita perlu juga ngajarin anak kita ya. Lagi main bareng, kadang-kadang rebutan. Kita kasih pengertian sama mereka, betul ya? Nah itu dia. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Rahasia memberi. Kita percaya ketika kita memberi, Tuhan akan menyediakan segala keperluan kita. Amin. Makanya seringkali didoakan, pada waktu kita memberi kita tidak akan berkekurangan. Tapi Tuhan sanggup, dikatakan dan Allah sanggup. Sama-sama katakan apa? Allah sanggup. Sama-sama katakan Allah sanggup. Sama-sama katakan Allah sanggup. Nah soalnya dikasih Tuhan saya catat ya, Allah sanggup apa? Melimpahkan, amin. Allah sanggup apa? Mencukupi, dikatakan supaya kamu senantiasa berkecukupan. Kemudian Allah sanggup apa? Membagi-bagikan, dikatakan seperti ada tertulis ia membagi-bagikan. Allah sanggup apa? Memberikan. Allah sanggup apa? Menyediakan, amin. Allah sanggup apa? Menyediakan apa saudara? Benih bagi penabur, perhatikan. Jadi pada waktu kita mau menabur, Tuhan sediakan benih bagi kita untuk kita menabur. Dan roti ini bicara tentang apa? Kebutuhan makan. Saya percaya orang yang menabur, orang yang memberi dengan kerelaan, dengan kasih, sukacita, tidak akan pernah yang namanya gak bisa makan. Amin saudara? Amin? Ketika kita memberi, Tuhan tidak akan pernah biarkan kita sampai gak bisa makan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Tidak pernah kulihat orang benar minta-minta, ngemis untuk apa? Makan. Karena apa? Allah sanggup. God is able. Jadi pada waktu kita memberi, pasti Allah sanggup menyediakan, kemudian apa? Melipat gandakan, menumbuhkan, memperkaya saudara. Seperti sebuah pohon yang subur yang terus menghasilkan buah. Pohon itu menerima nutrisi dari tanah dan sebagai balasannya ia memberikan buah-buahan kepada makhluk hidup di sekitarnya. Kalau dikasih Tuhan, saya ingin putar satu video. Boleh dibantu? Di multimedia. Ya, ada satu video menarik. Jika pria ini menghentikan pekerjaannya, bumi akan terbalik. Dia adalah Antoine Moses, dan dia telah menanam pohon di pegunungan dan tempat-tempat kosong selama bertahun-tahun, semuanya gratis. Pemerintah tidak memberinya uang. Dia melakukannya murni karena kecintaannya terhadap alam dan planet ini. Dan kamu akan kagum saat mengetahui bahwa dia adalah satu-satunya orang di dunia yang telah menanam 23.000 pohon dalam satu hari, yang merupakan rekor dunia. Mari kita berikan like kepada pria ini atas kebaikannya terhadap alam.
Saudara dikasih Tuhan, Antoine Moses ini saya baca kisahnya. Dalam upaya untuk membalikan sebagian dampak perubahan iklim, Antoine Moses yang berusia 24 tahun dari Lacrete, Alberta, Kanada, menanam 23.060 pohon pada tanggal 17 Juli 2021. Selama 1 jam dia menanam pohon terbanyak. Tadi diceritakan pemerintah nggak ngasih apapun sama dia, betul? Tidak memberi uang. Dia memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh warga Kanada lainnya, Kenny Kaplan, sebanyak 15.170 pohon pada tahun 2001. Selama bertahun-tahun, Antoine mengklaim telah menanam lebih dari 1,3 juta tanaman di seluruh Kanada. Hebat gak? Dapat dari mana bibitnya? Dapat dari mana benihnya? Saya percaya Allah sanggup menyediakan benih. Gak dibayar loh sama pemerintah. Kebayang ya kalau suruh orang Indonesia kayak dia ya. Tanah kosong tanam, tanah kosong tanam. Menghasilkan perubahan. Dengan bangga saya katakan bahwa saya sudah secara resmi mendapatkan rekor dunia. Dengan apa? Menanam terbanyak. Dia sudah lakukan itu dari 2021. Berarti sekarang sudah berapa tahun? Sudah 3 tahun dia lakukan itu. Nah saudaraku dikasih Tuhan, saya percaya waktu kita menabur, ketika kita melakukan sesuatu, Tuhan sanggup menyediakan. Termasuk apa? Bibit, termasuk benih. Makanya setiap taburan yang kita berikan itu benih Bapak Ibu Saudara. Saya coba renungkan, Tuhan kasih sesuatu dalam hidup saya. Selama beberapa tahun ini, bahkan mungkin dari zaman berapa, ya sekitar 10 tahun, 15 tahun, saya menabur apa Bapak Ibu Saudara? Skill dan kemampuan saya bermusik ke teman-teman yang lain. Saya ngajari mereka musik, meluangkan waktu, ya kan? Untuk ngajari mereka, ngelesin gitar, ngelesin piano. Dan saya percaya, saya boleh melihat setiap komisi menuai dari apa yang saya kerjakan. Memetik buahnya, minimal TKTF ada pemain musik. Kan gak lucu dong, saya lagi yang main. Betul ya? Saya bilang sama anak TYF sampai berapa tahun saya harus main musik terus. Pasti harus ada regenerasi. Komisi wanita sekarang ada pemain musik, ada drum, ada full band. Saya percaya itu karena ada orang-orang juga yang belajar juga. Ketika mereka belajar, mereka juga sedang menabur tenaga mereka, pikiran mereka. Bahkan Ishak pernah cerita, kok saya tuh pernah stres kok belajar gitar. Kenapa? Kayak susah banget gak bisa-bisa. Tapi dia latihan, meluangkan waktu, tenaga, energi dan lain sebagainya. Menabur juga gak? Menabur juga. Sekarang dia memetik buahnya gak? Memetik buahnya. Jemaat Tuhan juga memetik buahnya enggak? Amin saudara. Bisa menikmati musik yang baik. Menikmati musik yang luar biasa. Saya kemarin sempat ngobrol dengan salah satu rekan dari BKGS. Kita ngobrol bareng terus dia bilang gini, aduh susah ya anak sekarang dikasih kerinduan melayani. Oh gitu, dalam bidang musik. Kita bikin nih, ayo les gitar. Gak bertahan 3 bulan kelar, gak mau udahan, gak mau belajar lagi. Dikasih lagu, dikasih partitur, gak mau ngulik. Oh saya mah bersyukur atuh, murid-murid saya pada mau ngulik, saya bilang. Saya bersyukur loh punya anak-anak didik yang mereka ngulik loh, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita. Amin. Dan saya juga percaya saudara sebagai guru sekolah minggu menanamkan sesuatu dalam hidup mereka. Saudara juga menabur benih, tanggung jawab dari hal yang kecil, lakukan. Sehingga apa? Ketika mereka harus preparation untuk mereka melayani Tuhan. Bahkan beberapa waktu yang lalu, kok aku mau belajar gitar. Jadi saya dapat 1 murid baru lagi gitu kan. Dan bersyukur selama 2 tahun, 3 tahun ini tidak berhenti orang yang mau belajar musik untuk melayani Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, sampai seumur ini saya tetap ngajarin anak-anak. Saya percaya karena satu saat kelak. Ya, kan setiap kita, posisi kita bakal digantikan oleh siapapun, betul gak? Ko Willy juga gak mungkin 60 tahun masih main bass kan? Pasti tetap akan digantikan dong. Bener gak? Ya, Jeriel udah main lagi, puji Tuhan gitu kan.
dari orang-orang sebelumnya. Jeriel juga kan belajar musik bareng-bareng ya kan. Saya percaya ketika kita menabur Tuhan menyediakan bahkan kita bisa melihat buahnya Bapak Ibu Saudara. Coba kembali ke PowerPoint tadi. Ayat Filipi pasal 4. Bisa kembali ke PowerPoint? Nah, Filipi pasal yang keempat, perhatikan saudara. Ayat 17. Sama-sama kita baca ini ya, 2, 3. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Bukan nilainya, bukan jumlahnya, berapa besarnya, melainkan apa? Buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kemarin saya sempat ngobrol dengan mami mertua saya, dia udah sekian tahun jadi bagian diakonia. Ngurusin anak-anak yang kurang mampu untuk dibayar uang sekolahnya seperti itu. Lalu mami saya cerita begini, kita gak pernah tahu ya nolong orang itu mereka berbuahnya seperti apa. Memang tidak banyak yang mengerti dan kembali lagi dan untuk memberi sesuatu untuk Tuhan. Tapi ada 1-2 orang, dia tahu dari SD, dari SMP sampai SMA, mereka dibiayai sama gereja. Setelah mereka kerja, diberkati Tuhan, mereka bisa menabur, mereka bisa memberkati. Kita gak pernah tahu Bapak Ibu Saudara, ketika engkau menabur, kita gak pernah tahu nih, itu kelak jadi buah seperti apa. Dan saya mau melihat gereja inilah akan lebih banyak lagi berbuah. Mari kita yang masih punya kesempatan untuk menabur, mari kita menabur. Karena Tuhan pasti sediakan benihnya untuk menabur. Tuhan pasti sediakan benihnya untuk menabur. Dan juga Tuhan sediakan segala keperluan kita. Memberi roti untuk kamu makan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya minta para pemain musik. Kita lihat yang terakhir. Dampak dari setiap pemberian kita. Ayat 12 dikatakan sebab pelayanan kasih. Yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus. Tetapi juga dikatakan apa? Melimpahkan apa saudara? Ucapan syukur kepada Allah. Saudara kasih Tuhan, pemberian kita tidak hanya mencukupi kebutuhan orang lain. Tetapi juga memuliakan Tuhan. Makanya kita bikin program memberi, giving together. Ya, kepada anak-anak yang kena penyakit AIDS. Saya percaya ketika kita memberi, bukan hanya mencukupi kebutuhan mereka, karena saya mau katakan ini pemberian kita terbatas, betul ya? Tapi yang Tuhan mau adalah hasil dari kita memberi, dampak dari pelayanan kasih ini, mereka boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara menolong orang lain yang wah kayaknya dia merasa memerlukan, kita tolong dia. Lalu dia mengucap syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Saudara mau gak? Setiap orang ketika kita menolong, ketika kita memberi, hati mereka limpah dengan ucapan syukur. Amin. Yang sedang kita lakukan adalah melimpahkan ucapan syukur kepada orang-orang lain. Mari Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara berpikir, wah nantilah tunggu diberkati Tuhan, tunggu besar, tunggu begini, tunggu saya sempurna, tunggu kaya, tunggu begini dan lain sebagainya. Tapi kita belajar firman Tuhan. Pada hari ini saudara, kebaikan jangan berhenti di tangan saudara. Tuhan sudah berikan kepada kita. Kasih karunia yang tidak terbatas, bahkan dikatakan yang tidak terkatakan itu. Yang tadi ayat 15, syukur kepada Allah. Karena karunia-Nya yang tak terkataan ini. Artinya apa? Terlalu besar kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara. Seperti lilin yang kecil, ketika saudara menyalakan lilin nih. Waktu kita dulu Natal kan gak boleh ya. Zaman sekarang udah gak boleh nyalain lilin karena asap kemana-mana ya. Tapi waktu kita masih ibadah di bawah kan, satu lilin nih. Misalnya ada orang saking pelitnya ya, penyalaan lilin. Enggak, gue gak mau kasih api ke lu. Ini apinya aku. Saking pelitnya tuh ya, api aja gak mau dibagi ya. Ada loh orang saking pelitnya ya, dosanya diminta aja gak boleh loh. Ada loh orang saking pelitnya, pup aja merasa bersalah. Ih gue merasa bersalah, kebanyakan. Saking pelitnya saudara. Saudara terima lilin, dinyalakan lilin. Ketika saudara, ini apinya saya gak akan kasih ke orang lain. Ruangan yang gelap tetap menjadi gelap. Nyalanya kecil, betul ya? Tetapi ketika
Saya mau kasih sama kamu supaya kamu juga menjadi terang. Saya diberkati Tuhan jadi berkat. Saya memberkati kamu karena saya juga mau kamu jadi berkat. Orang berikutnya juga mengatakan saya diberkati Tuhan, saya mau jadi berkat. Bagikan, 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 bagikan. Firman Tuhan katakan kamu adalah terang dunia. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan jadi terang cuma di gereja doang. Bahasa orang Jermannya silau, men. Di gereja udah pakai lampu sorot, kita terang semua, silau. Mari bagikan terang itu kepada orang lain. Kalau saudara diberkati Tuhan, mari prinsipnya, prinsip hidup menjadi berkat. Saudara dikasih Tuhan, mari dengan kita memberi, kita melimpahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Perhatikan saudara, memberi adalah satu cara kita mengekspresikan iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Melalui memberi kita menabur benih kebaikan yang akan mendatangkan berkat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Yang terpenting memberi dengan kerelaan, kasih dan penuh sukacita adalah tindakan yang memuliakan Tuhan dan meneguhkan iman kita. Setiap apa yang kita berikan yaitu doa, daya atau dana tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Pohon itu tepat menjadi sebesar itu pasti ada orang yang menabur, betul gak? Tidak serta-merta ada dengan sendirinya. Kita gak pernah tahu ketika kita memberi ternyata itu berdampak dahsyat bagi banyak orang. Bagi gereja, bagi kota, bagi negeri kita. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kita akan pujian sukacita penuaian. Saya minta WL Singer bantu saya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan lagu, ini lagu cepat ya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu
bersyukur Tuhan. Hari ini kami boleh belajar kembali rahasia dan memberi Tuhan. Di dalam memberi kami sedang menabur dan kami percaya kami akan menuai. Ajar kami untuk kami tidak tunda-tunda dalam menabur. Tidak tunggu kaya atau tunggu diberkati dulu, tunggu sukses dulu. Tapi kami mau belajar dari apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami mau menabur kebaikan. Kami mau menabur dengan sukacita. Kami mau menabur dengan kasih dan kerelaan. Ketika kami memberi dan ketika kami menabur Tuhan. Tuhan sanggup menyediakan. Tuhan sanggup menyediakan benih untuk taburan selanjutnya. Tuhan juga sanggup melimpahkan berkat-Mu bagi kami. Tuhan juga sanggup menyediakan segala keperluan kami Tuhan. Kami tidak perlu takut berkekurangan ketika kami memberi. Karena Tuhan sanggup memenuhi segala keperluan kami. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami Tuhan kekurangan, tidak bisa makan, tidak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ketika kami memberi pelayanan kasih ini akan memberikan dampak bagi banyak orang. Kami mau Tuhan, kebaikan tidak berhenti di kami. Tapi kami mau, ketika kami diberkati, kami mau jadi berkat. Kami memberkati orang lain dan orang itu jadi berkat lagi Tuhan. Bagi orang lain, orang itu juga diberkati dan menjadi berkat. Terus selanjutnya, sehingga kami boleh melihat buahnya. Kami boleh melihat hasilnya. Bagaimana mujizat Tuhan dinyatakan. Lawatan Allah terjadi. Bahkan penuaian jiwa-jiwa lebih dahsyat lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berikan kepada kami hati dengan penuh sukacita, kerelaan dan kasih. Untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Saya persilahkan kepada yang bertugas.
Saya persilahkan kepada Irina untuk pengumuman. Oke, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Oke, di sini ada yang tahu visi dari TKTF Light? Bapak-bapak, ibu-ibu nggak ada yang tahu? Oke, kalau mau masukin anaknya ke sekolah minggu harus tahu visi dari sekolah minggunya ya. Visi dari TKTF Light adalah membangun generasi terang yang hidupnya berakar, bertumbuh dan berdampak. Amin. Kemarin kita merayakan 17 Agustus Hari Kemerdekaan Indonesia. Kami harap dari TKTF Light lahir pahlawan-pahlawan bangsa yang hidupnya boleh berdampak bukan hanya di gereja ini tapi untuk bangsa dan negara kita, amin. Dan kami juga berharap dari TKTF Light kami bisa mendidik dan membesarkan anak-anak generasi terang ini untuk memaksimalkan potensi mereka dan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Kami rindu dari TKTF Light lahir pahlawan-pahlawan bangsa yang boleh mengharumkan bukan hanya bangsa dan negara kita tapi mengharumkan nama Tuhan, amin. Sebentar kami akan menampilkan sebuah performance dari TKTF Light. Di sini kita akan menyuguhkan sebuah tarian mix antara contemporary dance, modern dance dan traditional dance. Ini penampilan dari anak-anak TLC bersama para coach kami. Oke, kami persilahkan tampilkan dari TKTF Light. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With 1,000,000 timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Welcome to Indonesia.
Bukalah matamu, kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu, tegarlah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema, maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world you're as bright as the sun. We deserve to be the one. And fight your fears, go on. Don't waste your time. Raise the energy you shine. And give your best. Look into the eyes. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Indonesia mengenai pemindahan kekuasaan berbeda-beda, tapi dan lain-lain damai suku dan agama. Nation Indonesia in the world, we are living in the best and the sound so place to be a part of this nation. dan dalam satu senjata Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno
Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Wow, penampilan yang luar biasa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Serangkaian ibadah kami boleh lewati dengan baik. Puji-pujian, firman Tuhan, bahkan atraksi Tuhan juga akan berkati kami semua, berkati saudara kami yang sudah melayani. Biarlah Tuhan tolong mereka, supaya kami boleh belajar untuk memberi yang terbaik, memberi dengan hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berikan damai, berikan sejahtera kepada mereka. Terima kasih Bapa, kalau hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah. Itu adalah satu anugerah daripada Tuhan. Berkati kegiatan sepekan. Hari Selasa ada doa, hari Rabu ibadah kompria, hari Kamis latihan bersama, hari Jumat doa puasa, hari Sabtu ibadah TWF, hari Minggu pagi dan sore ibadah raya yang pertama dan kedua. Tuhan juga berkati semua orang yang bertugas, bahkan Tuhan berkati Pastor Luki yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Urapi lebih jauh, berikan hikmat, tambahi dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Tadakan tanganmu, terima berkat pada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkati pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Kiranya segala berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi, berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang kepada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang balik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.